Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Dinda Safa Safira Aurelia dengan NIM P133437125116116. Saya dari kelas 1B. Nah, aku di sini akan membahas mengenai telemedicine sebagai media konsultasi layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir menghadapi hambatan serius dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Jaraknya yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan, infrastruktur transportasi yang terbatas, cuaca buruk, hingga minimnya tenaga medis berkualitas di daerah tersebut membuat mereka seringkali menunda atau mengabaikan kebutuhan medis. Sebagian besar masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan dengan ketergantungan tinggi pada laut, namun justru minim perlindungan kesehatan. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang membuka peluang besar melalui digital health. Salah satunya adalah telemedicine. Telemedicine adalah layanan konsultasi kesehatan jarak jauh yang memanfaatkan audio, visual, dan data. Telemedicine memberikan banyak dampak bagi masyarakat, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, dengan adanya telemedicine, pasien bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung atau pergi jauh, sehingga lebih cepat dan praktis, terutama untuk kondisi yang mendesak. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih mudah mendapatkan informasi kesehatan, seperti edukasi tentang penyakit, pencegahan, dan cara menjaga kesehatan sehari-hari. Nah, telemedicine juga membantu mengurangi biaya transportasi, sehingga dapat meringankan beban ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Nah, selain ada dampak positifnya, telemedicine juga memiliki beberapa dampak negatif dan risiko bagi wilayah pesisir ini. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya kesalahan diagnosis, karena dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik secara langsung kepada pasien. Selain itu, penggunaan telemedicine yang terlalu bergantung pada teknologi juga dapat menimbulkan masalah baru seperti gangguan jaringan atau kesulitan penggunaan aplikasi oleh sebagian masyarakat yang belum mengerti beberapa hal. Nah, telemedicine juga memiliki risiko terhadap privasi dan keamanan data pasien karena data kesehatan yang tersimpan itu secara digital berpotensi mengalami kebocoran apabila tidak dilindungi secara baik. Selanjutnya, kita akan menganalisis masalah ini. Terdapat sisi komunikasi dan interaksi. Telemedicine mengubah cara hubungan antara dokter dan pasien. Jika sebelumnya konsultasi dilakukan secara langsung atau tatap muka langsung, sekarang komunikasi bisa dilakukan melalui platform digital tanpa kontak fisik atau bertemu langsung. Perubahan ini memang membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi juga dapat meningkatkan risiko ketidakakuratan diagnosis karena dokter itu tidak bisa memeriksa pasien secara langsung. Ada juga dari sisi infrastruktur. Telemedicine juga masih menghadapi kendala di Indonesia, terutama karena akses internet yang belum merata di setiap daerah. Beberapa wilayah, khususnya daerah pesisir dan terpencil, masih memiliki koneksi internet yang kurang baik, sehingga layanan telemedicine belum dapat digunakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat. Lalu, jika dikaitkan dengan peraturan yang ada, itu bisa dikaitkan dengan peraturan dari Permenkes ini. Ada dua dari peraturan Permenkes yang berkaitan dengan kasus ini. Yang pertama yaitu ada Permenkes nomor 20 tahun 2019 menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Dijelaskan bahwa masyarakat di wilayah pesisir sering mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan akibat jarak yang jauh dan minimnya tenaga medis. Dengan adanya regulasi ini, puskesmas di wilayah pesisir sebenarnya dapat memanfaatkan telemedicine untuk berkonsultasi dengan rumah sakit atau dokter spesialis di fasilitas kesehatan lain. Namun, masalah yang ditemukan adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan telemedicine belum maksimal karena masih terbatasnya infrastruktur, jaringan internet, serta sumber daya manusia di daerah pesisir ini. Lalu juga terdapat kaitannya dengan Permenkes nomor 90 tahun 2015 menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Permenkes tersebut juga memiliki hubungan yang erat dengan masalah ini karena peraturan ini mengatur pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil, termasuk wilayah pesisir ini.
Regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menyadari adanya ketimpangan akses kesehatan di daerah terpencil dan berupaya memberikan solusi agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Telemedicine menjadi salah satu media yang dapat membantu pemerataan layanan kesehatan tersebut. Dari kasus tadi juga terdapat rekomendasi. Yang pertama, perluasan infrastruktur internet ke daerah pesisir dan terpencil agar telemedicine bisa benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Lalu, peningkatan literasi digital masyarakat pesisir agar mereka mampu memanfaatkan layanan kesehatan berbasis teknologi. Terdapat penguatan regulasi terkait telemedicine, khususnya menyangkut perlindungan data pasien, standar diagnosis jarak jauh, dan tanggung jawab hukum tenaga medis, serta pendekatan hibrid seperti telemedicine itu sebaiknya tidak sepenuhnya menggantikan pemeriksaan fisik, melainkan menjadi pelengkap pelayanan kesehatan konvensional untuk meminimalkan risiko salah diagnosis. Jadi telemedicine tuh terbukti menjadi solusi yang relevan dan signifikan untuk mengatasi kesenjangan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat pesisir yang selama ini terisolasi dari akses media yang layak. Kekuatan utamanya terletak pada aspek komunikasi yang mampu melampaui batas jarak dan waktu. Namun, telemedicine tuh punya dua sisi. Dari satu sisi, teknologi ini membantu pelayanan kesehatan jadi lebih mudah dijangkau dan lebih efisien, terutama di wilayah pesisir. Tapi di sisi lain, masih ada beberapa tantangan seperti risiko salah diagnosis, ketergantungan pada teknologi, dan masalah keamanan data pasien. Karena itu, keberhasilan penggunaan telemedicine sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi, serta adanya aturan dan dukungan pemerintah yang jelas dan sesuai kebutuhan. Nah, itu tadi video mengenai telemedicine sebagai media konsultasi layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.